Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu kembali di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik IPA tema 4 kelas 6. Kehidupan di era globalisasi, listrik sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Setiap hari, listrik digunakan dalam setiap aspek, baik di rumah, di kantor, di sekolah, tempat industri, dan lainnya. Nah, dari mana listrik dihasilkan atau diproduksi? Ayo, kita bahas. Listrik diproduksi atau dihasilkan yaitu oleh energi pembangkit listrik. Nah, sumber energi listrik ini bisa berupa energi listrik tenaga air atau PLTA, energi listrik tenaga gas atau PLTG, energi listrik tenaga uap atau PLTU, energi uap dan gas atau PLTGU, energi panas bumi atau PLTP, energi nuklir atau PLTN, energi diesel atau PLTD, sumber energinya yaitu BBM seperti solar. Nah, yang tadi disebutkan sumber-sumber energi yang bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik, diantaranya tadi sudah disebutkan ada air, gas uap, panas bumi, nuklir, BBM. Nah, pusat pembangkit tenaga listrik dihasilkan oleh sebuah alat yaitu yang namanya generator. Nah, di bagian ini simulasinya kalian lebih jelas untuk dilihat ya. Nah, generator digerakkan oleh turbin dari bentuk energi lain. Energi listrik dialirkan menuju pemakai melalui yang namanya saluran transmisi. Nah, yang harus diperhatikan catatan, generator itu berfungsi mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Energinya bersumber dari sumber energi yang tadi disebutkan, yaitu air, gas, uap, panas bumi, gas uap, nuklir, BBM, angin. Nah, setelah diubah menjadi listrik, kemudian listrik akan mengalir ke pemakai melalui saluran transmisi. Nah, setelah kalian mengetahui dari mana listrik dihasilkan atau diproduksi, selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh bagaimana listrik dihasilkan melalui salah satu pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Nah, bagaimana listrik diproduksi atau dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air? Mari kita pelajari. Nah, di sini kita akan membahas salah satu sumber energi listrik sebagai pembangkit listrik, yaitu PLTA. 1. PLTA di sini memanfaatkan energi air yang mengalir. Kemudian yang kedua, aliran air tersebut melalui pipa. Melalui pipa-pipa yang khusus menggerakkan turbin. Kemudian ketiga, gerakan turbin tersebut selanjutnya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Kalian lihat mana bagian turbin yang diarahkan menjadi garis panah ke sini. Kemudian yang keempat, energi listrik dialirkan melalui jalur transmisi menuju pemakai. Nah, seperti itulah listrik yang dihasilkan dari tenaga air. Selain dihasilkan dalam skala besar, listrik juga dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik skala kecil. Pembangkit listrik yang dihasilkan dalam skala kecil disebut pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. PLTMH menggunakan saluran irigasi, sungai, atau air terjun tanpa dibendung terlebih dahulu. PLTMH menggunakan aliran listrik untuk memutar turbin, di mana turbin dihubungkan ke generator yang kemudian menghasilkan listrik. Nah, sebelum digunakan oleh konsumen, listrik melalui serangkaian proses terlebih dahulu. Mari kita cari tahu proses. Bagaimana proses distribusi listrik? Nah, proses penyaluran distribusi listrik. Yang ke-1, listrik diproduksi atau dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik, di mana komponen utamanya turbin dan generator. Contohnya,
pembangkit listrik yaitu PLTA, MPLTU, PLTG dan sebagainya. Nah, kalian digambar di sini itu yang nomor 1 sebagai pembangkit listriknya yaitu PLTA. Kemudian proses penyaluran ini berbagai macam. Nah, ini adalah merupakan PLTP dan PLTU, PLTN, PLTGU, PLTA, PLTA yang ada di Indonesia. Di antaranya ada PLTP di Jawa Barat, PLTU Jawa Timur, PLTN Batan, kemudian PLTGU Jakarta, PLTA Purwakarta, PLTA Cirata. Nah, ini salah satu dari pembangkit listrik atau sumber energi listrik dari pembangkit energi listrik dari berbagai macam yang ada di Indonesia. Tentunya masih ada lagi yang lainnya. Kemudian proses penyaluran distribusi listrik. Yang kedua yaitu energi listrik. Nah, ini di sini digambar sudah kan energi listrik disalurkan ke berbagai tempat dengan menggunakan sistem transmisi. Nah, ini nomor 2 merupakan transmisi yaitu saluran udara tegangan tinggi atau disebut SUTT atau saluran udara tegangan ekstra. Kemudian proses penyaluran distribusi yang bisa sampai ke rumah kita itu nomor 3 ya. Energi listrik dari transmisi masuk ke dalam transformator atau yang disebut dengan trafo. Transformator berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Kemudian yang keempat, proses penyaluran distribusi listrik. Yang keempat, energi listrik ditransmisikan melalui sutet. Nah, ini digambar transmisi listrik melalui sutet. Kemudian listrik disalurkan atau didistribusikan ke pabrik atau ke perusahaan yang membutuhkan energi listrik. Kemudian proses penyaluran yang kelima. Yang kelima di mana energi listrik disalurkan dari gardu induk ke gardu distribusi. Di gardu tersebut terdapat transformator yang berfungsi menurunkan tegangan, tujuannya agar tidak terjadi kelebihan listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran atau ke rumah-rumah. Nah, sistem distribusi dibagi 2 yaitu ada distribusi primer yaitu berasal dari jaringan yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV. Sedangkan 20 kV ya. Sedangkan distribusi sekunder berasal dari gardu distribusi menuju konsumen dengan tegangan rendah sebesar 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Nah, proses penyaluran energi yang keenam yaitu di mana energi listrik dari trafo penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana listrik masuk ke rumah kita. Nah, komponen utama listrik yaitu 1. Sistem pembangkit listrik yang berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Yang kedua, sistem transmisi yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Yang ketiga, sistem distribusi yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. Kemudian yang keempat, transformator berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.